Dalam video kali ini, saya ingin menjawab permintaan dari salah seorang penonton channel YouTube ini. Dalam kolom komentar, ia menulis, "Pak, bisa bahas soal perceraian. Jika istri yang minta cerai, apakah anak dan istri tetap mendapat nafkah dari suami? Terima kasih." Pertanyaannya sangat singkat. Sebelum menjelaskan soal perceraian, ada baiknya saya menyinggung sedikit soal perkawinan. Berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini, perkawinan hanya dapat dilakukan atau diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Apabila usianya masih di bawah 19 tahun, maka orang tua dapat meminta dispensasi ke pengadilan. Setelah melangsungkan perkawinan, suami dan istri bisa saja bercerai. Pasangan yang beragama Islam, maka prosesnya diperiksa dan diputus di pengadilan agama. Dalam prosesnya, perceraian ini dapat diajukan sendiri atau menunjuk advokat selaku kuasanya. Jika yang mengajukan adalah istri, maka disebut gugatan cerai. Sebaliknya, kalau yang mengajukan pihak suami, maka dinamakan permohonan cerai talak. Jadi, jika yang mengajukan suami, maka disebut permohonan. Sedangkan jika diajukan oleh sang istri, maka disebut gugatan. Dalam kesempatan ini saya akan membahas perceraian keluarga yang beragama Islam. Dalam rumusan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3 tahun 2018 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan yang memuat rumusan Kamar Agama, dinyatakan hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat, dan menyangkut pertanggungjawaban dunia dan akhirat. Oleh karena itu, perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah. Ini yang diistilahkan dengan broken marriage, dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Bagaimana prosesnya? Aturan yang berlaku umum, permohonan maupun gugatan diajukan di pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi kediaman istri. Namun terdapat pengecualian. Jika sang istri dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami, maka gugatan perceraian diajukan ke pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi kediaman sang suami. Aturan yang sama diberlakukan jika sang istri bertempat kediaman di luar negeri. Maka gugatan perceraian yang diajukan sang istri mesti diajukan di pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi kediaman si suami. Apabila istri dan suami bertempat kediaman di luar negeri, maka proses perceraian diajukan di pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan, atau diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
Kompilasi hukum Islam telah mengatur dan memuat alasan-alasan hukum yang dapat dijadikan alasan suami atau istri mengajukan perkara perceraian di pengadilan agama, yakni salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya. Alasan lain, salah satu pihak dipidana penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Alasan ini sering digunakan oleh para pihak dalam mengajukan permohonan atau gugatan perceraian, yaitu antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Alasan lain, suami melanggar taklid talak. Dan alasan yang terakhir yang juga dapat dijadikan alasan untuk bercerai adalah masalah peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Ada beberapa catatan hukum yang penting diketahui oleh suami maupun istri dalam proses permohonan atau gugatan cerai. Pertama, gugatan perceraian serta merta gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan. Kedua, selama gugatan perceraian atas permohonan penggugat, pengadilan dapat menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami, menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri. Ketiga, berbeda halnya dengan permohonan atau gugatan perceraian yang diajukan oleh suami istri yang beragama non-Islam. Di pengadilan agama, suami istri dapat mengajukan permohonan atau gugatan cerai dengan menggabungkan permintaan putusan soal pengasuhan anak, nafkah istri, dan permohonan untuk putusan terkait harta bersama. Jadi, bagi suami istri yang beragama Islam, kesemuanya dapat digabung dalam satu permohonan atau satu gugatan perceraian. Keempat, pemeriksaan permohonan atau gugatan perceraian ini diperiksa dalam sidang tertutup. Hanya pembacaan putusan yang dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Kelima, suatu perceraian telah dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya
terhitung sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Jadi, jika salah satu pihak masih mengajukan upaya hukum, maka secara hukum belum dapat dikatakan telah terjadi perceraian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara singkat beberapa hal yang penting. Masalah pengasuhan anak. Yang disebut dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan sang ibu. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak mengatur jika terjadi pemisahan pengasuhan anak, maka anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya, dan memperoleh hak anak lainnya. Dalam soal pengasuhan anak ini, pemerintah telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2017 tentang pelaksanaan pengasuhan anak. Dalam aturan ini, pengasuhan anak didefinisikan upaya untuk memenuhi kebutuhan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak. Aturan kompilasi hukum Islam, sang ayah wajib memberikan nafkah anak sampai anak itu berusia 21 tahun. Sementara jika merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak, maka batas usia yang disebut anak adalah 18 tahun. Menurut hemat saya, memberikan nafkah kepada anak jika dilakukan dengan sukarela boleh jadi tidak dibatasi usia, sampai si anak dapat menghidupi dirinya sendiri atau dapat mandiri. Namun, jika kita merujuk ukuran Undang-Undang Perlindungan Anak, seseorang yang sudah berusia 19 tahun tidak lagi kita sebut sebagai anak. Menunjuk pada pasal 105 kompilasi hukum Islam, pengasuhan anak yang belum berusia 12 tahun menjadi hak ibu. Hal ini ditegaskan dalam beberapa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara lain Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 126K/PDT/2001 tanggal 28 Agustus tahun 2003 yang memuat kaidah hukum jika terjadi perceraian anak yang masih di bawah umur, pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang yang terdekat dan akrab dengan anak, yaitu ibu. Putusan Mahkamah Agung nomor 102 K/SIP/1973 tanggal 27 April 1975 memuat kaidah hukum berdasarkan jurisprudensi tentang pengasuhan anak hadonnah. Patokannya ialah ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya. Dalam putusan ini ada beberapa alasan seorang ibu dapat
kehilangan hak asuh terhadap anaknya. Si ibu memiliki perilaku yang buruk. Si ibu dikenakan pidana penjara, atau sang ibu tidak bisa menjamin keselamatan jasmani dan rohani anaknya. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 110 K/AG 2007 tanggal 7 Desember 2007 yang dijadikan jurisprudensi memuat kaidah hukum pertimbangan utama dalam masalah hadonah atau pemeliharaan anak adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak. Sekalipun si anak belum berusia 7 tahun, tetapi karena si ibu sering berpergian ke luar negeri, sehingga si anak tidak jelas harus bersama siapa. Sedangkan selama ini telah terbukti si anak telah hidup tenang dan tentram bersama ayahnya. Maka demi kemaslahatan si anak, hak hadonahnya, hak pengasuhan anaknya diberikan kepada ayahnya. Mengenai pembagian harta bersama atau harta gonogini. Kompilasi hukum Islam dalam pasal 97 mengatur janda atau duda cerai masing-masing berhak 1/2 atau setengah dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan. Lantas bagaimana soal nafkah? Secara normatif, bila perkawinan putus karena talak atau perceraian yang dimohonkan oleh sang suami, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas istrinya secara layak. Namun ada pengecualiannya. Kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukul. Apa maksudnya? Pasangan suami istri yang belum pernah berhubungan badan. Mantan suami juga berkewajiban memberi nafkah, maskan, tempat tinggal, dan kiswah, pakaian, kepada bekas istri selama dalam iddah. Kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain. Talak yang tidak memberikan hak bagi mantan suami rujuk lagi dengan mantan istri, atau bisa saja dikecualikan kalau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil. Kewajiban lain melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila qobla al-dukul. Kompilasi hukum Islam mengatur hak istri mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali ia nusyus. Arti nusyus, perbuatan tidak taat dan membangkang seorang istri terhadap suami tanpa alasan atau tidak dapat dibenarkan secara hukum. Dalam soal nafkah, istri yang mengajukan gugat cerai, Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018, dalam perkara cerai gugat, istri dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyus. Yang perlu juga diketahui, sang istri juga dapat mengajukan nafkah madiyah, yaitu nafkah lampau yang tidak ia dapatkan sebelumnya, hingga diajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Dalam surat edaran Mahkamah Agung dinyatakan, hakim dalam menetapkan nafkah madiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan
dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan atau anak. Sehingga permohonan atau tuntutan dapat saja diajukan, hakim yang akan menetapkan berapa jumlah nafkah yang ditetapkan oleh pengadilan yang menjadi kewajiban sang suami. Bagaimana jika mantan suami tidak mematuhi putusan pengadilan untuk memberikan nafkah bagi istri dan atau nafkah bagi anak? Jika Anda adalah istri dari pegawai negeri sipil atau yang sekarang disebut aparatur sipil negara (ASN), maka Anda dapat menghubungi atasan atau institusi di mana mantan suami Anda bekerja. Dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Junto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil, diatur ketentuan mantan suami wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk menghidupi bekas istrinya dan anak atau anak-anaknya. Besaran gaji yang diberikan sepertiga untuk ASN pria, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak-anaknya. Pelanggaran mematuhi ketentuan ini akan diberikan sanksi yang berat. Masalah muncul, bagaimana jika sang suami bukan ASN? Menurut hemat saya, jika sang suami atau bekas suami tidak mematuhi untuk memberikan nafkah istri atau nafkah anak sesuai dengan putusan pengadilan, sama artinya dia tidak mematuhi putusan pengadilan. Karenanya dapat dilakukan upaya hukum berdasarkan ketentuan pasal 196 dan pasal 197 HIR, Herzien Inlands Reglement. Anda dapat meminta bantuan pengadilan untuk melakukan penyitaan harta kekayaan mantan suami. Sebagai catatan penutup, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kita sebut KUHP baru sudah mengatur rinci mengenai ancaman pidana terhadap orang yang melawan hukum, tidak menyerahkan anak dalam pengasuhan pihak yang berhak, atau berbuat merampas kemerdekaan si anak. Soal ancaman pidana ini saya bisa jelaskan dalam video yang lain. Demikian catatan hukum ini, semoga bermanfaat. Jika Anda merasa belajar hukum via YouTube ini bermanfaat, sila subscribe, share, dan klik loncengnya supaya tidak ketinggalan mengikuti topik-topik hukum berikutnya.